Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Ibu Mala dan teman-teman. Saya Muhammad Anta dan anggota-anggota saya Anisha Sandra, Muhammad Haidar, Raffi Abista, Oscar Putra, Vanessa Maria, dan Zafran Muhammad dari 12 IPA 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami dari novel 5C ini. Identitas novel. Judul dari novel ini adalah 5 cm yang dikarang oleh Doni Dirgantoro dan diterbitkan oleh PT Grasindo pada tahun 2005. Hingga saat ini sudah mencapai catatan ke-11. Unsur intrinsik dari novel ini bertemakan persahabatan dengan alur campuran. Tokoh dan penokohan ada Zafran, Arial, Riani, Genta, Ian, dan Dinda. Zafran bersifat pintar, humoris, juga romantis. Arial sporty dan gagah, Riani cerdas dan ramah, Genta berjiwa pemimpin, Ian baik dan lucu, Dinda suka menolong dan pantang menyerah. Novel ini berlatar tempat di rumah Arial, stasiun kereta dan puncak. Dan latar waktu pagi, siang, dan malam. Latar suasana senang, menegangkan, dan mengharukan. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, dan novel ini memiliki amanat, jagalah dan sayangilah sahabat atau orang yang kita dekat selagi mereka masih ada. Pada unsur ekstrinsik, latar belakang pengarang, Doni Dirgantoro lahir di Jakarta 27 Oktober 1978. Novel ini adalah pengalaman pribadinya bersama sahabat-sahabatnya mendaki puncak Mahare yang dituangkan ke dalam tulisan. Kondisi masyarakat Jakarta dan Malang yang ramah, rendah hati, dan suka membantu. Nilai-nilai yang dapat diangkat, yang pertama, budaya. Pengarang menggambarkan rasa cinta tanah air dengan dialog, ayo sebentar lagi sampai puncak langsung upacara bendera di atas. Yang kedua, pengarang menggambarkan persahabatan 5 remaja yang saling membantu kepada sesama dan masyarakat dengan kutipan. Beberapa pendaki sudah menyeberangi terlihat memegangi rantai saling membantu menjaga keseimbangan rantai. Yang ketiga, moral. Pengarang menggambarkan rasa tanggung jawab Genta terhadap Ian dengan dialog. Genta langsung mencuci luka di kening Ian, memberi betadin, dan membungkusnya dengan perban. Yang keempat, pengarang mengajarkan untuk selalu percaya dan selalu berdoa kepada Tuhan. Yang terakhir, pendidikan. Pengarang menggambarkan sosok Ian yang semangat dalam mengerjakan skripsinya dalam waktu 2 bulan. Majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Ada salah satu contoh majas yang terdapat dalam novel ini yaitu angin sore mengelus wajah mereka berdua, terdapat pada halaman 154. Yang artinya, angin merupakan satu benda, meskipun tidak dapat terlihat dengan kasat mata, namun dapat dirasakan. Adapun dalam hal ini, angin yang dimaksudkan dapat bertindak seperti manusia, yaitu menyapu. Kemudian ada ungkapan. Ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Ada beberapa contoh yang untuk ungkapan yang terdapat dalam novel ini. Yang pertama ada memenuhi otaknya, yang artinya banyak pikiran. Lalu ada rendah hati, tidak sombong, dan beribu kata yang menghingap di matanya, yang artinya kata-kata yang tak tersampaikan. Sedangkan untuk peribahasa, tidak terdapat peribahasa dalam novel ini. Di buku ini ada 10 bab. Pada 3 bab pertama ini ada nilai-nilai sosial. Dan pada bab 1 bisa terlihat pengarang berpendapat bahwa memberi dukungan kepada orang lain lebih bermakna dibandingkan dengan mementingkan diri sendiri. Dan hal itu bisa dilihat dari kutipan oleh Riani yang berkata bahwa ini semua bukan tentang selera, tentang musik, tentang bola atau apapun itu. Semua itu tidak penting dibanding dengan jika kita bisa membantu orang lain di sekitar kita. Lalu bab 2, pengarang berpendapat bahwa kita tidak perlu memandang ras, fisik, dan kelamin dari seseorang karena mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan hal tersebut bisa dilihat dari kutipan bahwa kan waktu itu kesimpulannya nggak ada yang lebih baik antara pria dan wanita. Dua-duanya emang diciptakan untuk saling melengkapi. Terus lalu pada bab 3, pengarang berpendapat bahwa apabila kita bersikap baik pada seseorang, sikap baik tersebut akan sangat diperhatikan atau dihormati. Dan hal tersebut bisa dilihat pada kutipan, saya sudah kerja di lantai ini selama 3 tahun dan belum ada orang yang sepenuh Mbak Riani perhatiannya. Bab keempat, pengarang berpendapat bahwa pentingnya refreshing penyegaran otak setelah kita melakukan kegiatan dengan usaha yang keras. Kutipannya, Indi yang juga lagi penat sama Jakarta, melakukan hal yang sama,
Dia menyimpulkan sedikit wajahnya keluar, menikmati udara malam di puncak yang dingin, membiarkan udara meraba-raba wajahnya yang bersih. Sebentar Indi menjamkan matanya merasakan angin dingin. Halaman 95. Bab yang kelima, pengarang berpandangan bahwa jika kita ingin melakukan sesuatu, langsung kerjakan saja atau fokus pada tujuannya. Tidak usah mikir tentang hal lain. Kutipannya adalah, Ian masih ingat kata-kata William Forster, kalau kamu mau menulis, ya tulis aja. Jangan pernah mikir, langsung menulis aja, jangan pakai mikir. Halaman 111. Bab ke-6. Pengarang berpandangan bahwa kritikan bisa digunakan untuk menuju kesuksesan karena kritikan dari orang yang ahli di bidangnya adalah hal berharga yang mestinya kita bisa syukuri. Kutipannya, jangan pernah menganggap kritik itu suatu proses kemunduran atau serangan. Kalau lo dikritik, buat cetak biru di pikiran lo. Halaman 136. Bab 7. Pengarang berpendapat bahwa tantangan ataupun kegagalan yang sudah kita lalui tidak pasti buruk, tergantung bagaimana kita melihatnya. Hal ini berdasarkan kutipan dari Rihanna berteriak kecil. Jadi apapun itu, cobaan, kekalahan, kegagalan tidak akan menjadi sesuatu yang buruk, tapi tergantung bagaimana kita bersikap, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Halaman 265. Bab 8. Pengarang berpendapat bahwa dengan suasana angin yang kencang, membuat ilalang bergerak pelan sehingga waktu terasa lambat. Hal ini berdasarkan kutipan, yaitu angin padang yang kencang tiba-tiba bertiup membuat ilalang di padang melambai-lambai. Bagaikan jutaan rajutan yang menyatu indah, waktu seakan berjalan pelan. Sepelan lambalan ilalang di bawah mereka. Halaman 286. Di bab 9 terdapat kutipan, yang kita perlu sekarang cuman kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja. Di sini pengarang berpendapat bahwa yang kita perlukan sekarang adalah bekerja lebih keras agar tujuan kita cepat tercapai. Lalu di bab ke-10 ada kutipan, tidak pernah ada cinta yang bisa dimiliki oleh manusia, kecuali cinta dari Sang Pencipta yang tidak pernah berpaling dari manusia dan selalu mencintai makhluk terbaik ciptaannya. Di situ pengarang berpendapat bahwa cinta di dunia ini tidak ada yang sempurna, kecuali cinta yang diberikan oleh Tuhan. Yang terakhir ada menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Menurut kelompok kami, nilai-nilai yang ada di novel 5CM ini sangat menarik, seperti nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan. Nilai-nilai tersebut itu patut kita pandang. Dalam novel ini menceritakan 5 remaja sahabat yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga mereka saling melengkapi. Oleh karena itu, di dalam novel ini menceritakan bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan juga menceritakan bahwa persahabatan yang baik adalah persahabatan yang bisa selalu menjaga dan membantu sesama. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.